Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya kita bisa bermajlis kembali di sini. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah, saudara-saudara sekalian, ini saya tidak sesuai jadwal. Padahal Ustaz Sukadi beliau izin tidak bisa mengisi kajian ini, sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau. Tapi saya maunya pelajaran saya saja, biar nyambung. Ya, beliau saja, saya aja gitu, masing-masing. Baik, kita sudah sampai kepada bab tentang aniyah ya, aniyah atau wadah atau bejana, baik gelas, piring, ember, dan tempat-tempat makanan yang lain. Kemarin sudah kita bahas beberapa masalah. Yang pertama, hukum asal wadah atau bejana. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Kalau tidak ada dalil larangan, berarti hukum asal ya boleh. Kalau nggak ada larangannya ya boleh. Mau plastik, mau kulit, mau apa. Kalau tidak ada larangannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Karena ini termasuk perkara dunia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian, untuk dikonsumsi, untuk digunakan segala sesuatu yang ada di muka bumi seluruhnya. Dan akan keluar dari hukum asal kalau ada dalil larangannya. Ini berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau nggak ada yang memerintahkan, maka nggak boleh ibadah sembarangan. Harus ada perintahnya. Jangan asal-asalan di dalam beribadah. Kemudian masalah yang pertama yang sudah kita bahas berkaitan dengan wadah emas dan juga wadah perak. Tidak diperbolehkan. Karena emas dan perak diperuntukkan bagi orang-orang kafir di dunia. Adapun bagi orang yang beriman, khusus di akhirat saja. Bahkan ada ancamannya. Barang siapa yang minum dari wadah, gelas, piring, dari emas dan perak, maka dari perak, maka akan mendidih di dalam perutnya di neraka Jahannam. Kemudian tentang penggunaan emas atau perak untuk menambal wadah yang retak. Ingat nggak? Kalau emas boleh nggak? Wajan retak tempel pakai emas, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ditempel pakai perak, boleh. Kemudian pembahasan yang ketiga. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang ketiga tentang wadah-wadahnya orang-orang kafir. Gelasnya orang kafir, piringnya orang kafir. Habis perang, wak, selesai, kalah orang kafirnya. Nah, kebetulan rampasan perangnya ada gelas, ada piring dan sebagainya, misal. Boleh nggak kita pakai? Kita akan bahas di sini. Hukum asal tadi apa? Boleh. Maka kembali ke hukum asal. Sampai ada larangan yang melarang penggunaan wadah-wadah tertentu. Hukum asal wadah orang-orang kafir, piring, gelas, dan sebagainya adalah al-hillu, halal. Maksudnya boleh. Illa kecuali idza ulimat najasatuha, jika diketahui najisnya. Ini wadah bekas daging babi misalnya. Maka najis, disucikan dahulu, dicuci terlebih dahulu. Kalau diketahui ada najisnya, maka dibersihkan dahulu. Maka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci.
Dasarnya hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bi ardi qaumi ahli kitab." Sesungguhnya kita sekarang berada di negeri ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka kafir. Afana kulu min aniyatihim, bolehkah kita makan dari wadah-wadah mereka, minum dari wadah-wadah mereka? Maka beliau bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dari wadah-wadah tersebut illa an la tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati selainnya. Faghsiluha, berarti boleh. Cucilah dia, summa kulu fiha, kemudian makanlah pada wadah-wadah tersebut. Kenapa Nabi melarang? Karena dikhawatirkan ada najisnya, maka disuruh untuk dicuci terlebih dahulu. Kalau ada wadah-wadah yang lain, ya lebih afdal wadah yang lain yang sudah dipastikan kesuciannya, karena kemungkinan wadah-wadah orang kafir ya digunakan untuk barang-barang yang najis, mungkin daging babi, mungkin daging anjing dan sebagainya. Maka kalau seandainya harus pakai wadah itu, dicuci terlebih dahulu. Adapun apabila tidak diketahui apakah najis ataukah tidak, ini punya siapa ya? Nggak tahu, punya orang kafir atau punya orang mukmin, nggak tahu. Tidak diketahui ada najisnya ataukah tidak ada, maka hukum asalnya boleh boleh untuk digunakan. Karena al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal pada sesuatu adalah suci. Ini nggak tahu gelasnya siapa. Entah mukmin entah kafir. Maka hukum asalnya adalah boleh dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal pada sesuatu adalah suci. Batu, hukum asalnya suci. Air, hukum asalnya suci. Pakaian, hukum asalnya suci. Tanah, hukum asalnya suci. Atau tempat sesuatu, hukum asalnya suci. Al-aslu fi miyahina taharah wal ardi wassiyabi wal hijarah. Hukum asal pada air adalah suci. Hukum asal pada bumi, tanah adalah suci. Hukum asal pada pakaian adalah suci. Sampai ada sesuatu yang menunjukkan kepada kita adanya sesuatu yang najis, baru kita cuci terlebih dahulu. Hukum asal pada wadah-wadah dikembalikan kepada hukum asal, yaitu suci, bisa digunakan. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat, mereka mengambil air wudhu dari wadahnya wanita musyrikah, dengan wadah wanita musyrikah, wanita yang musyrik, atau dari gayungnya wanita musyrikah. Marat ya, alat untuk mengambil air. Dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan makanan ahli kitab selama itu daging yang halal, misalnya daging kambing, daging kancil, daging kijang, daging rusa, daging kucing haram, daging monyet haram. Kaidahnya berkaitan dengan binatang, diharamkan setiap yang kullu dhi nabin minas siba, setiap yang memiliki taring dari binatang buas yang menerkam, maka dia haram. Termasuk kucing haram, singa haram, macan haram, monyet juga bertaring ya haram, tidak bisa dijadikan makanan konsumsi, termasuk dijadikan obat, karena Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Wala yakunud dawa'u min haramin, dan tidaklah obat itu dari sesuatu yang haram. Walaupun alasannya berobat, maka tidak diperbolehkan. Daging kera haram. Luwak itu musang, Allahu a'lam. Musang ini bertaring enggak? Kurang tahu. Menerkam dengan taringnya enggak? Pemakan daging.
Iya toh. Oh segala. Alah, mungkin seperti monyet juga, makan segala. Tapi enak, nggak tahu sih. Kita lanjut ya. Jadi Nabi pernah mengambil air wudhu dengan gayungnya wanita atau perempuan musyrikah. Dan kembali kepada hukum asal, makanan ahli kitab pun halal. Makanan ahli kitab juga halal. Kecuali kalau nyata-nyata haram. Disembelihnya tidak pakai bismillah maka haram. Konon ya katanya wanita musyrikah atau ahli kitab Yahudi dan Nasara ketika menyembelih juga menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Taib. Walaupun mereka kafir ya, walaupun mereka kafir. Ayatnya gimana bunyinya? Wa ta'amuhu wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian halal bagi mereka, makanan mereka juga halal bagi kalian. Bahkan wanita-wanita ahli kitab juga halal bagi kalian. Kalau laki-laki ahli kitab tidak halal menikah dengan wanita muslimah, khusus perempuannya saja. Itu pun kalau nggak ada yang lain. Masih banyak yang muslimah. Budak hitam, keriting, apa bahasa kitanya? Kecil, hitam, kelihatan. Lebih baik daripada wanita musyrikah atau wanita ahli kitab. Kita lanjutkan. Dan juga pernah terjadi pemuda Yahudi mengundang Nabi SAW untuk makan roti. Untuk makan roti, tidak masalah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya bersuci dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit binatang. Bagaimana kalau binatangnya adalah mayyitah atau binatang bangkai, disembelih bukan mati karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya mati saja, bangkai. Namanya bangkai itu kan yang mati tanpa disembelih. Misalnya jatuh dari atas mati, itu bangkai. Tersengat listrik, itu bangkai. Kemudian ditanduk temannya, itu bangkai. Mati sakit, itu bangkai. Ketelindas truk, bangkai. Kecuali kalau sempat disembelih, maka dia bukan bangkai. Yang tenggelam juga bangkai. Menggunakan kulit binatang bangkai sebagai wadah. Kulit binatang bangkai yang halal dimakan ketika sudah disamak maka menjadi suci. Disamak artinya dibersihkan, dikeringkan, dikasih garam, siapa lagi? Bawang merah, bawang putih, cabai. ada madah. Madah itu apa ya bahasa kita? Ada semacam ya alat bahan tertentu lah untuk mengawetkan kulit. Walaupun itu bangkai, kalau disamak maka menjadi suci. Tapi dengan catatan dagingnya halal dimakan. Daging kambing misalnya mati bangkai, maka disamak kulitnya, dibersihkan, dikeringkan, boleh dijadikan wadah. Tapi nggak boleh dimakan ya, bolehnya cuma dijadikan wadah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin dubighat faqad tahura. Kulit apapun yang disamak, artinya selama binatang yang halal dimakan, maka dia menjadi suci. Maka dia menjadi suci, tidak najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati bangkai kambing. Maka beliau berkata, halla akhadu ihabaha. Alangkah baiknya mereka menjadikannya atau mereka mengambil kulitnya untuk disamak. Fadabaghuhu, maka mereka menyamaknya. Fantafa'u bihi, mereka pun memanfaatkannya untuk dijadikan wadah, bukan untuk dijadikan tempat makan. Bukan dijadikan untuk makanan. Kalau tempat makanan boleh, tapi kalau dijadikan makanan tidak boleh. Maka para sahabat heran sehingga mengatakan innaha maitatun. Sesungguhnya kambing itu bangkai, masa kulitnya diambil terus dimanfaatkan? Qala, maka beliau bersabda, fa innama haruma akluha.
Yang diharamkan hanyalah memakannya ataupun memanfaatkannya untuk dijadikan wadah, dompet, tas, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Catatan pentingnya, ini berlaku hanya pada binatang yang halal untuk dimakan dagingnya jika disembelih. Daging singa, kulit singa, boleh? Tidak boleh. Kulit macan, tidak boleh. Kulit buaya, bagi yang memandang halal daging buaya maka boleh. Bagi yang memandang haram maka nggak boleh. Jadi berkaitan dengan daging buaya diperselisihkan. Kalau buaya air diperselisihkan oleh para ulama. Yang memandang halal karena itu binatang air. Halal, semua binatang air halal. Semua binatang air halal. Sehingga halal dimakan. Kalau yang memandang ini nggak jelas ini, kadang di air, kadang di darat ya. Maka yang memandang haram ya jangan pakai sabuk buaya karena najis. Yang memandang halal ya silakan pakai sabuk kulit buaya. Halal. Kalau buaya darat nggak boleh, dibunuh aja nggak boleh ya. Kalau kodok termasuk binatang yang dilarang dibunuh. Semua binatang termasuk kaidah fikih ya. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Binatang yang dilarang dibunuh juga haram dimakan. Itu termasuk kaidah. Yang diperintahkan dibunuh tidak boleh dimakan. Yang dilarang untuk dibunuh juga tidak boleh dimakan. Termasuk kodok, binatang yang haram dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Mancingnya jangan pakai kodok. Pakai jangkrik. Pakai jangkrik. Lebih gampang pakai 100.000 dapat langsung banyak. Cacing ya boleh. Kan ada orang yang mancing ikan tomang ya, pakainya katak biasanya. Percil ya, percil dan sebagainya. Itu termasuk binatang yang haram dibunuh, boleh dibunuh. Termasuk semut juga nggak boleh dibunuh, kecuali kalau mengganggu. Oh nggak apa-apa kalau mengganggu dikasih baygon nggak apa-apa. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Nah, hati-hati membunuhnya jangan dibakar karena dilarang membunuh dengan api. Tidak boleh membunuh dengan api karena yang boleh membunuh dengan api hanya Allah saja. Tikus haram. Binatang pengerat haram. Termasuk memelihara tikus juga haram. Bahkan ada yang memandang hamster nggak boleh dipelihara. Kenapa? Kenapa? Oh, buat makan piton. Ternak tikus buat makan piton. Satwa-satwa. Yang diharamkan dimakan orang. Kalau dimakan yang lain, ternak tikus, Allah alam. Kalau nanti masuknya ke jual beli tikus boleh apa enggak itu? Allah alam. Kenapa Ustaz? Pertanyaan. Tikus berdasi. Oh, tikus berdasi. Kita lanjut dulu ya. Memelihara tikus untuk makanan ular. Kalau ular perintahnya malah dibunuh, bukan dipelihara. Allah alam. Jadi berkaitan dengan ular nanti ada pembahasan lagi. Mungkin nanti. Kalau kebun binatang ya hukum asalnya boleh sih. Ketika membahayakan maka diperintahkan untuk dibunuh. Ya di jalan atau di mana dan sebagainya membahayakan. Ada binatang-binatang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular yang membahayakan, anjing gila, anjing hitam juga, kalajengking, kelabang, cicak, apa lagi ya? Ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kita lanjut dulu berkaitan dengan wadah dulu. Wadah. Tadi kulit dari binatang yang halal dimakan ketika dia menjadi bangkai, mati bukan dengan disembelih dengan menyebut nama Allah, maka kulitnya boleh dimanfaatkan selain untuk makan. Selain untuk makan. Bagaimana dengan bulunya? Misalnya biri-biri. Biri-biri bangkai, mati. Kulitnya boleh dijadikan wadah disamak. Bagaimana dengan bulunya? Maka bulunya suci. Bulunya suci. Bulu bangkai bebek, bangkai itik suci juga, dijadikan kok nggak apa-apa walaupun bangkai. Ayam jadikan kok bulunya ya nggak apa-apa. Karena
bulunya suci, tidak menjadi najis. Kalau kulitnya najis, kecuali kalau disamak. Kalau dagingnya najis. Kalau dagingnya najis. Daging bangkai najis, walaupun halal untuk dimakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijisun. Kecuali berupa bangkai atau darah yang mengalir, darah segar, atau daging babi, sesungguhnya atau karena itu semua adalah rijisun. Rijsun artinya najasun, najis. Coba diulang lagi ya. Kulit bangkai binatang yang halal dimakan, najis apa suci? Najis. Biar suci diapakan? Disamak. Kalau bulunya suci, bisa dimanfaatkan. Kalau dagingnya najis. Kalau kulit binatang yang haram dimakan, bangkai, najis apa suci? Najis. Kalau kulit buaya diperselisihkan. Kalau menganggap haram, maka najis. Kalau dianggap suci, maka tidak najis. Baik, kalau kulit ular berarti najis. Kulit ular berarti najis. Ini yang marak ya. Dompet kulit kobra. Kalau apa namanya itu? Yang diambil dari kobra biasanya apanya? Empedunya haram ya. Empedunya haram. Buat obat kuat. Enggak tahu. Obat imunitas tubuh katanya. Biar kuat dan sebagainya. Banyak loh. Di Indonesia banyak ya. Ular kobra dipelihara, dijual empedunya plus darahnya lagi. Itu termasuk doping yang diharamkan. Doping yang halal saja ya. Doping yang halal, madu, habatus sauda, vitamin C, CDR dan sebagainya. Jadi iklan nanti. Kita lanjutkan. Cara menyamak menyamak kulit ya dengan cara dibersihkan kotoran-kotorannya, kemudian dijemur, dikasih beberapa bahan pengawet, misalnya dengan garam, kemudian yang lainnya saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Mungkin ada bahan-bahan tertentu. Ya, seperti bahan yang digunakan untuk memumikan sesuatu. Karena ada orang yang hobinya memumikan, mumisasi. Biawak dimumikan. Untuk pajangan kucing dimumikan. Ada yang lebih ngeri, orang dimumikan. Padahal harusnya orang itu dikubur, bukan dimumikan. Atau dimasukkan freezer terus biar nggak busuk. Ini juga termasuk mumisasi alami. Jadi nanti nggak usah heran ketika berkelana ke kutub utara, wah dapat mayat segar, ternyata udah ribuan tahun, termumisasikan secara alami dengan cuaca yang sangat dingin tersebut, ekstrim. Taib, yang diharamkan untuk dimakan dagingnya, maka tidak boleh dijadikan wadah kulitnya. Dagingnya juga otomatis najis. Bahkan binatang yang halal dimakan pun ketika bangkai, maka dagingnya najis. Jadi kaidah umumnya, binatang yang halal dimakan dagingnya, kulitnya akan bisa disucikan dengan cara disamak. Adapun bulunya maka suci. Adapun binatang yang haram dimakan, maka tidak bisa dimanfaatkan, baik kulitnya, bulunya, ataupun dagingnya. Ada pertanyaan seputar wadah yang terbuat dari kulit binatang, atau secara umum wadah, piringnya, gelasnya, dompetnya, tasnya, kantong-kantongnya, dan sebagainya. Sekarang kita beranjak kepada kamar mandi, atau bab tentang qada'ul hajah wa adabuha, tentang menunaikan hajat dan adab-adabnya. Karena Islam itu agama yang syamil kamil. Syamil artinya mencakup, kamil artinya sempurna. Maka semua sisi kehidupan
ada pembahasannya di dalam agama Islam. Tinggal kita pintar-pintar cari kaidah. Para ulama sudah membuat kaidah-kaidah yang banyak sekali. Jadi tidak terlepas dunia bisnis yang modern sekarang pun pasti ada hukum, pasti ada aturannya di dalam syariat Islam. Pasti ada aturannya di dalam syariat Islam. Membuang hajat atau BAB dan juga BAK, buang air besar dan juga buang air kecil, ada aturannya. Ada adab-adabnya di dalam agama Islam. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam saja. Allah alam, di agama lain ada apa tidak? Mungkin ada yang punya pengalaman di sini? Gak ada mu'alaf di sini? Ada. Mungkin ada pengalaman, bisa berbagi ilmunya. Gak ada ya? Adab-adab buang hajat. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan bersih-bersih dari kotoran buang hajat. Bahasa kita cebok ya. Kemudian berkaitan dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mau masuk tempat buang hajat, yang tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin buang hajat, dan yang dimakruhkan ketika seseorang sendirian di tempat buang hajat. Yang pertama tentang istinja, istijmar, bersih-bersih atau cebok dengan istinja. Kalau istinja menghilangkan kotoran yang tersisa dari dua jalan maksudnya jalan depan sama jalan belakang, dengan menggunakan air, namanya istinja. Kalau istijmar menggunakan media selain air, seperti batu, seperti tisu juga bisa. Ini namanya istijmar. Istijmar. Pada asal menggunakan jamrah. Jamrah artinya batu. Kan kalau ibadah haji ada lontar jamrah, lontar jumrah atau jamrah. Itu berarti pakai batu. Jadi boleh kita nggak ada air, ada batu. Nah, ambil 3 batu, oles-olesin, selesai. Pakai paving. Saya jadi ingat iklan Coca-Cola sama Fanta. Nggak tahu yang Coca-Cola dijadikan tempat nginjek karena kulkasnya tempat pendinginnya tinggi, supaya dapat Fantanya, Coca-Colanya diinjak dan untuk ngambil Fanta. Ini nyindir Coca-Cola maksudnya. Ini paving dijadikan alat itu, nyindir berarti ya. Mungkin ada saingan yang lain. Intinya selain air. Dan syaratnya bukan benda-benda yang mulia, bukan benda-benda yang dimuliakan. Pakai roti nggak boleh ya, pakai roti. Atau pakai handphone misalnya, jangan. Kasihan buat istijmar. Ya, kembali ke ini, paving ini termasuk benda yang mulia apa tidak? Kalau termasuk benda yang dimuliakan, ya jangan digunakan untuk itu. Kalau bukan yang dimuliakan, ya silahkan. Taib. Karena ada hukumnya tersendiri. Taib. Jadi istijmar dengan menggunakan media selain air. Kalau dengan menggunakan air namanya istinja. Tisu masuk istinja apa istijmar? Istijmar. Dan boleh juga mengumpulkan dua-duanya. Istijmar dulu, kemudian baru istinja. Dibersihkan dulu pakai tisu, baru dibilas dengan air. Ini lebih sempurna dan ini yang paling sempurna. Cuman kita malas ya. Kita kadang ya pakai air saja. Kalau mau sempurna ya silakan. Tisunya iya, airnya juga iya. Tisunya saja cukup bisa. Yang penting tisunya 3, jangan 1 doang. Ya 3 lembar. Atau kalau batunya minimal 3. Minimal 3. Yang pertama untuk menghilangkan kelas beratnya. Yang kedua yang agak ringan, menengah. Dan yang terakhir menghilangkan kelas ringannya. Kalau satu untuk semua kelas ya nanti malah belepotan ya. Malah belepotan kemana-mana. Kalau pakai daun, Allah alam. Daun ini termasuk benda yang mulia ataukah tidak? Ya sebaiknya jangan pakai daun. Kadang tipis ya, di bawah pohon singkong. Kemudian bersucinya pakai daun singkongnya.
pengalaman yang senyum itu biasanya. Itu sudah semuanya di mana. Yang para supir truk itu biasanya kencingnya di roda ya. Nggak tahu itu istimewa pakai apa itu, pakai roda apa dioles-olesin ke pintu mobil, nggak tahu itu. Tapi bukan termasuk istismar diselentikin, bukan ya, itu bukan istismar, itu namanya mainan. Mungkin ada orang sukanya bersih-bersihnya nggak pakai daun, nggak pakai istismar, nggak pakai batu, nggak pakai air, cuma diselentik-selentik aja udah tuntas selesai. Enggak ya, itu bukan termasuk bersuci dari kotoran. Baik, kita lanjut. Dalilnya apa? Istijmar dan juga istinja. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala." Dahulu Nabi masuk ke dalam khala. Khala artinya tempat menyendiri. Maksudnya tempat buang hajat. Jadi nggak ada istilah buang hajat bareng-bareng, nggak ada. Namanya buang hajat ya sendiri-sendiri, pisah-pisah, kamar mandi sendiri-sendiri. Namanya juga khala. Khala kan tempat untuk bersepi, berkholwat, bersendirian. Kalau menyendiri dua orang berkholwat, kalau bukan mahram haram. Kalau laki-laki perempuan ya. Kalau sama-sama laki-laki bisa jadi dosanya lebih besar. Maksudnya kalau melakukan hubungan yang diharamkan. Kalau perempuan sama-sama perempuan, bisa jadi dosanya lebih besar. Kalau ngarahnya ke situ. Fa'ahmilu ana, kata Anas, maka aku membawakan wa ghulamun nahwi, dan satu anak sebaya denganku, idawatan min ma'in, semacam gayung berisikan air, wa anazah, dan satu tongkat. Anazah itu tongkat, ya bahasa kitanya teken. Kakek-kakek biasanya bawa anazah itu. Yang kakinya sudah 3, kaki ketiganya ya anazah, namanya tongkat. Fayastanji bil ma'i, maka beliau bersuci, membersihkan kotorannya dengan air, tidak pakai tongkat, pakai air. Tongkatnya tidak bisa digunakan untuk beristijmar, karena barang yang mulia. Tongkat nggak boleh, tongkat kan dipakai kemana-mana. Bukan buat istijmar, bersuci tidak. Hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti," apabila salah seorang di antara kalian pergi ke kamar buang hajat, ghait WC, fal yastatibba bi salasati ahjar, maka hendaknya bersuci, artinya bersih-bersih dengan 3 batu, 3 butir batu. Fa innaha tujzi'u anhu, maka 3 batu itu sudah mencukupi untuk bersih-bersih. Dan di akhir paragraf disebutkan wal jam'u bainahuma afdalu, dan mengumpulkan antara istijmar dan air istinja, maka ini yang paling afdal, karena yang paling bersih. Beristijmar bisa menggunakan batu atau yang semisal dengan batu, artinya yang bisa mengambil posisi batu, seperti tisu dan sebagainya. Yang penting bisa membersihkan. Kal manadil wal waraqi, seperti tisu dan daun, wal khashabi, dan juga kayu, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Seperti tadi, pakai daun singkong, tapi ya jangan pakai daun singkong lah. Kasihan nanti kalau dimasak ya. Pakai suket. Pakai alang-alang. Nanti terluka malah. Enggak ya, pakai daun yang aman gitu ya. Pakai rumput yang aman. Atau pakai kayu. Yang penting kayunya bukan yang dimuliakan. Pakai tongkat atau pakai siwak ya jangan. Bisa dengan batu, dengan kayu, dengan tisu, atau juga dengan daun. Karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristijmar menggunakan batu. Atau yang semisalnya ditambahkan kepada batu, misalnya yang lainnya kayak daun, kemudian kayu, dan sebagainya. Dan tidak cukup hanya menggunakan kurang dari 3 media pembersihan. 3 batu minimal, 2 batu nggak boleh. 3 tisu minimal, kurang dari itu nggak boleh.
Berdasarkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana, melarang kita, yakni maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita an nastanjiya bil yamin. Kita bersih-bersih cebok pakai tangan kanan. Dilarang hukumnya. Beristinja pakai tangan kanan. Makannya pakai tangan kiri. Kebalik ya. Maksudnya istinjanya pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Yang lebih jorok lagi, istinja pakai kiri, makan pakai kiri. Ini lebih jorok lagi. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau makannya pakai sendok? Tangan kiri nggak apa-apa berarti? Sama saja nggak boleh. Walaupun pakai sendok, makan minum pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Ada yang mengatakan hukumnya haram, sehingga kalau makan minum pakai tangan kiri dosa. Ada yang mengatakan hukumnya makruh saja, sehingga kalau makan minum pakai tangan kiri tidak berdosa, cuman makruh. Tapi kalau diniatkan beribadah, makan minum tangan kanan mendapatkan pahala. Melarang kita dari beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Maksudnya istinja di sini istijmar, dan dilarang bersih-bersih membersihkan sisa kotoran dengan kurang dari 3 batu. Wa an nastanjiya bi raji'in au 'idhamin, dan melarang kita beristinja dengan raji'. Raji' artinya kotoran yang sudah mengeras. Apa namanya itu? Letong garing. Oh gitu. Atau apa tadi, fosil. Kalau di India itu kotoran sapi di bulet-buletin sudah jadi batu, nggak tahu dijadikan apa lagi, nggak tahu. Bahan bakar ya? Oh iya, bahan bakar ya. Itu nggak boleh digunakan untuk beristinja walaupun keras. Walaupun keras. Itu najis apa tidak ya? Kotoran sapi najis tidak? Tidak najis. Yang lebih tepat, kotoran binatang yang halal dimakan tidak najis. Tapi jorok ya. Tapi jorok. Anget-anget gimana gitu ya, kalau masih seger. Kita lanjut ya. Dilarang bersih-bersih dengan kotoran yang sudah mengeras. Roji artinya kotoran yang sudah mengeras. Dilarang juga bersih-bersih dengan menggunakan tulang. Di antara ilahnya katanya tulang itu makanan jin. Makanan jin. Tapi bukan berarti tulang haram dimakan, boleh dimakan. Tulang lunak, presto enak itu. Apalagi tulang yang sambungan-sambungan itu, yang lunak-lunak itu enak. Baik. Ini selesai pembahasan yang pertama tentang dalil istinja istijmar. Berikut medianya atau tata caranya. Selanjutnya, masalah yang kedua tentang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau di kita menghadap barat agak serong ke utara, atau menghadap timur agak serong ke selatan. Bagaimana hukumnya? Dikatakan la yajuzu, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika seseorang sedang buang hajat. Ini berlaku di sahra, di daerah terbuka. Saya di hutan. Kan di hutan nggak ada angka 2000 ya. Nggak ada. Nggak angka 2000. Pohon tulis buang hajat 2000, nggak ada. Yang ada kalau daerah tertutup misalnya, atau di daerah kota, mungkin daerah wisata, ada toilet mungkin. Kalau daerah terbuka ya silakan cari pohon aja yang aman, lebih rendah, tidak kelihatan orang, buang hajat. Atau ketika di padang pasir misalnya rata semuanya, ya tinggal menjauh dari orang kemudian buang hajat. Menjauh dari orang kemudian buang hajat di situ. Kalau di daerah terbuka maka dilarang menghadap kiblat. Tapi kalau di daerah tertutup ada rinciannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang lebih kuat Allah alam tidak mengapa. Kalau di daerah yang tertutup. Misalnya di kita rata-rata kan sudah include ya, kamar mandi, WC, apalagi itu. Ada showernya dan macam-macamnya, satu paket. Maka tidak mengapa kalau menghadap kiblat. Tapi kalau mau cari aman supaya lebih sempurna ya, diusahakan menghindari kiblat. Jadi bagi yang ingin buat rumah diusahakan toiletnya, WC-nya jangan menghadap kiblat, utara atau ke
selatan. Kalau misalnya dapatnya hadap utara selatan, WC-nya gimana? Agak miring. Posisinya nggak pas nanti. Nggak bunyi templung gitu ya. Kita lanjutkan. Dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," jika kalian mendatangi ghaid artinya mau buang hajat. Mana tadi? Fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Walakin, akan tetapi, syarriqu, menghadaplah ke timur. Au gharribu, atau menghadaplah ke barat. Ketika itu mungkin posisinya berada di utara Ka'bah atau di selatan Ka'bah. Jadi ini perlu dibaca dari depan. Jadi kalau bacanya belakang saja, silakan menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kan itu ya. Nah, kalau di kita posisinya nggak pas, timur barat itu. Karena kiblatnya kita di sebelah barat, membelakanginya di sebelah timur. Jadi kalau kita justru menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke selatan. Berkata Abu Ayyub, faqadimna Syama, maka kita tiba di Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Maka kami dapati mirhat-mirhat, tempat-tempat untuk buang hajat, telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami berpaling dari tempat-tempat tersebut, artinya tempat buang hajat tersebut, wa nastaghfirullah, maka kemudian kita meminta ampunan kepada Allah. Ada tambahan di situ, amma in kana fi bunyanin, adapun apabila tempatnya di suatu bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuh, atau ada sesuatu antara dirinya dan kiblat, sesuatu yang menutupinya, entah itu dinding, entah itu yang lainnya, seng dan sebagainya, fala ba'sa, dikatakan la ba'sa artinya tidak apa-apa. Dasarnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya, berarti di dalam bangunan, mustaqbilas Syam, menghadap ke Syam, mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Maka tidak mengapa kalau di dalam bangunan. Dan juga berdasarkan hadis Marwan Al-Asghar, beliau berkata, Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Anakha, Ibnu Umar mendudukkan ontaknya, ya markir ontanya menghadap ke kiblat. Tsumma jalasa yabul, kemudian beliau duduk, kemudian buang air kecil. Ya, sama menghadap ke kiblat. Antara diri dan kiblat ada onta, artinya ada penutupnya, maka tidak mengapa. Fakultu, maka aku katakan, Aba Abdurrahman, ini mana sih? Tsumma jalasa yabul, ini nggak ada halamannya itu, nggak ada. 25, 26. Tsumma jalasa yabulu ilaih, kemudian beliau duduk, kemudian buang air kecil menghadap ke onta tersebut, dan di sampingnya onta arah kiblat, ada penutup berupa onta, maka ini tidak mengapa. Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadza, dikatakan wahai Abu Abdurrahman. Nah, panggilannya beliau Abu Abdurrahman, bukankah sudah dilarang perbuatan semacam ini? Maka beliau mengatakan, bala, tentu. Innama nuhiya an hadza fil fadha, ini dilarang hanya ketika seseorang buang hajat di fadha. Di fadha artinya tempat yang terbuka yang tidak ada penghalang antara dirinya dengan kiblat. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun apabila antara dirimu dengan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka la ba'sa, tidak mengapa. Tapi di akhir dikatakan wal afdalu, yang utama, yang lebih afdal,
tidak menghadap ke kiblat walaupun di dalam bangunan atau ada pemisahnya. Allahu a'lam. Karena yang tadi di tempat terbuka hanya dikasih onta di depannya, ini seorang sahabat ya, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukum asalnya Nabi juga pernah buang hajat di dalam rumah menghadap ke kiblat. Allah alam bisawab. Selesai pembahasan tentang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dikala buang hajat. Selanjutnya masih banyak waktunya, 5 menitan lagi. 5 menitan, ya silakan dikerjakan evaluasinya saja. Sambil mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Tempat terbuka misalnya di hutan. Fadha, al-fadha'u. Pakai hamzah. Fadha'u. Biasa 10 pertanyaan. Bebas sih. Mau tisu saja boleh, mau air saja boleh, mau tisu plus air juga boleh. Kalau ingin yang afdol, tisu sama airnya. Pada asalnya kelas beratnya pakai tisu. Kemudian baru kelas ringannya pakai air. Tapi kadang kalau mau air dulu, ya nggak apa-apa, tisunya buat pengering. Biasanya gitu ya. Dan nggak gatel. Gimana kalau tisu basah? Ya bolehlah, silahkan. Ribuan? Tisu muka, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan dipakai lagi. Kenapa? Ya itu dijawab dulu. Nanti dibahas. Yang kemarin sudah dibahas belum ya? Yang kemarin belum dibahas ya? Belum. Nah, ini. Ya sambil membahas yang kemarin dulu ya. Evaluasi 2. Evaluasi 2 kita cek dulu ya. Evaluasi 2, air banyak jika terkena najis. Sebentar. Saya ingin tahu pada yang jawab ada 14 kemarin. Ada Pak David di sini Pak. Pak David. Oh ada. Oh iya. Oh kalau yang dulu David ya. Oh David yang pindah ya. Oh iya. David. Air banyak jika terkena najis tapi warna, aroma dan rasanya tidak berubah, maka tersebut tahur. Nah, mungkin ini yang perlu dikoreksi ya. Ada beda antara tahir sama tahur. Kalau tahur suci mensucikan. Kalau tahir suci saja. Ada yang jawab tahir nih. Mungkin keliru jawab. Ada yang mengatakan najis. Kalau airnya banyak, tidak berubah 3 sifat tersebut, maka tidak jadi najis. Air dalam ember kecil terkena najis, tapi warna, aroma, dan rasanya tidak berubah, maka air tersebut
Najis apa tidak? Najis ya, karena airnya sedikit. Walaupun aroma, warna, dan rasa tidak berubah, kalau airnya sedikit maka dia menjadi najis. Ada yang menjawab tohir 4, ada yang menjawab tohur 3. Jadi airnya menjadi najis karena embernya kecil. Kecuali embernya 2 kulah besar. Yang ketiga, air dikatakan banyak jika jawabannya betul semua, lebih dari 2 kulah, 321 liter. Air kolam berubah warnanya menjadi hijau dikarenakan lumut dan dedaunan. Suci tidak mensucikan ataukah suci lagi mensucikan? Jawabannya suci lagi mensucikan, karena daun tidak najis. Air teh, kopi, dan kelapa muda. Suci tidak mensucikan, betul semua. Air yang sudah digunakan, menurut pendapat yang lebih kuat, suci tidak mensucikan ataukah suci lagi mensucikan? Jawabannya suci lagi mensucikan. Tidak mengapa walaupun bekas orang lain berwudu. Air liur manusia baik muslim ataupun kafir suci, betul semua. Air liur binatang yang halal dimakan suci, betul semua. Air liur anjing dan babi najis, betul semua. Air liur kucing tidak najis atau suci, betul semua. Itu koreksi yang kemarin. Ada yang dapat 7, 8, 9, 10. Itu mewah berarti bukan emas dan perak ya. Mewah. Nanti ada emas dan perak sendiri. Itu pertanyaan memakai piring gelas mewah dengan catatan bukan emas dan bukan perak. Haram apa boleh? Sudah ada 7 jawaban. Bapak Munawar, Bapak Tono, Bapak Fitroh, Bapak Zulham Erfandi, Bapak Sigit, Bapak Andi. Soalnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, silahkan. Sembelihan. Okay. Ya, pertanyaan makan di warung makan. Kalau lingkungan tersebut adalah lingkungan kaum muslimin, maka masalahnya boleh. Dan gak usah nanya-nanya di sembelih apa enggak ya. Tapi kalau misalnya beli kepala, bekas sembelihannya nggak ada misalnya. Bekas sembelihannya nggak ada kan biasanya ada tuh. Kepala sampai agak ke dada ya, agak panjang lehernya itu ya. Cuman ada kecil banget tuh kayak lubang saja itu. Maka sebaiknya jangan dimakan. Takutnya itu bukan disembelih. Karena syarat sembelihan itu kan dua uratnya terputus. Dua uratnya terputus. Kalau cuma lubang kecil atau luka kecil saja, kemungkinan itu nggak disembelih. Kemungkinan saja ya. Dia nih ya. Atau mungkin nyembelihnya nggak sempurna. Nyembelihnya nggak sempurna, tidak sampai terputus uratnya. Kalau bisa dipastikan kalau yang beli leher ya, yang bekasnya besar lah. Kalau sayap ya nggak usah nanya-nanya, berarti hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau belinya di lingkungan, misalnya di Bali juga ada beberapa tempat yang ada tulisannya halal-halalnya ya. Kalau misalnya di lingkungan yang kebanyakan orang-orangnya adalah yang tidak halal sembelihannya, seperti orang Hindu, orang Buddha misalnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Atau dipastikan dulu ini disembelih oleh seorang muslim apa tidak. Jadi kalau dihik, ya boleh, hukum asalnya boleh, tidak mengapa. Kalau seandainya ternyata bangkai gimana? Yang berdosa yang jual. Yang berdosa yang jual. Allah alam. Ternyata daging tikus, bakso tikus katanya enak. Maka yang dosa yang jual. Yang dosa yang jual. Karena kita tidak tahu. Karena itu di luar jangkauan kita. La yukallifullahu nafsan. Allah sudah hafal semua. Mungkin ada lagi?
Nah, silakan. Di luar konteks. Kenapa orang itu tegas kepada kaum muslimin, Mm-mm. kepada kaum muslimin, Mm-mm. tapi kepada penyembah berhala dan orang-orang kafir mereka lindung. Kenapa menjadi dirinya mereka? Cirinya mereka. Orang-orang Khawarij, kita perlu belajar lebih dalam tentang akidah Khawarij ya. Di antara akidah mereka itu, dari namanya saja sudah Khariji. Jamaknya, bentuk banyaknya Khawarij. Kharij artinya keluar. Keluar dari penguasa kaum muslimin yang sah. Jadi mereka ingin menguasai pemerintahan kaum muslim terlebih dahulu. Sehingga mereka justru kejamnya sama orang-orang Islam dulu. Jadi memerangi teman sendiri, dan setelah menjadi penguasa, nggak tahu selanjutnya apakah mereka memerangi orang kafir ataukah tidak tahu. Tapi kemungkinan besar kerasnya sama sesama muslim. Allah alam. Dan di antara akidah ciri khas mereka itu pelaku dosa besar kafir. Karena dengan keyakinan iman itu akan hilang dengan sebab perbuatan dosa besar. Sehingga ketika dia berzina, kafir. Ketika dia membunuh, kafir. Ketika berhukum dengan selain hukumnya Allah, katakan kafir. Ada rinciannya, padahal ada rinciannya. Kalau masih meyakini hukum Allah lah yang terbaik, tapi karena hawa nafsu atau karena keadaan belum memungkinkan, maka bisa jadi nggak kafir, bisa jadi fasik, keluar dari ketaatan, bisa jadi zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi berkaitan dengan berhukum dengan selain hukumnya Allah ada rinciannya. Tidak bisa dipastikan semuanya kafir. Amalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ada, faulaika humul fasikun juga ada, faulaika humul zalimun juga ada. Allah alam. Jadi itu mereka ingin menguasai terlebih dahulu sehingga diperangi saudara sendiri. Kenapa? Yang diperangi orang muslim sendiri. Dan pernah berdiri daulah Khawarij pada masa apa ya? Ada yang tahu? Daulah yang berakidah Khawarij di masa Islam pernah ada. Kalau daulah Fatimiyah kan dia Syiah. Daulah Fatimiyah Syiah. Qaramithah juga Syiah. Jadi pernah berdiri daulah negara-negara yang ngakunya Islam tapi akidahnya menyimpang. Bahkan di masa Ma'mun, putranya Harun ar-Rasyid, ketika itu akidah Mu'tazilah mendominasi pemerintahan. Bahkan doktrin untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk didengung-dengungkan oleh pemerintah. Padahal Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, firmannya Allah bukan makhluk. Jadi kalamullah termasuk sifatnya Allah, bukan makhluk. Allah alam. Sama-sama. Ini akidah Khawarij berbahaya sekali. Dan biasanya yang kena doktrin Khawarij itu anak-anak muda yang semangatnya lagi tinggi-tingginya. Apalagi yang belum menikah. Dijanjikan nanti kalau kamu mati bom bunuh diri, nanti yang mandiin bidadari, yang bersihin debunya bidadari, dan sebagainya. Yang berkaitan dengan bom bunuh diri pun, para ulama memandang hukumnya haram. Bom bunuh diri hukumnya haram. Kenapa dikatakan bom bunuh diri haram? Karena tidak ada kemungkinan hidup. Beda kalau seseorang masuk ke dalam pasukan musuh dengan menggunakan pedangnya, masih ada kemungkinan hidup. Maka itu boleh. Mereka biasanya yang menghalalkan bom bunuh diri alasannya peristiwa seorang sahabat yang masuk ke gerombolan musuh dengan membawa pedang. Itu kan sama saja bunuh diri katanya. Beda dengan bunuh diri dengan bom. Kalau dia bawa pedang masuk ke pasukan musuh, gerombolan musuh, masih ada kemungkinan hidup. Tapi kalau orang pakai rompi bom, ada kemungkinan hidup? Kemungkinan hidupnya enggak. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil perbuatan seorang sahabat masuk ke pasukan musuh seorang diri dianggap sebagai bunuh diri. Tidak disamakan dengan bom bunuh diri. Allah alam. Biasanya akidahnya itu diiming-imingi dengan bidadari, apalagi yang belum nikah. Wah, ayo ke sana bom bunuh diri, nanti mati
dimandikan bidadari dan sebagainya. Allah alam. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.